Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ahmad Deni Ardianto. Pada postingan kali ini kami masih akan membahas mengenai sistem seleksi P3K guru untuk tahun 2022. Pada postingan kali ini topik yang akan kami bahas adalah mengenai perbedaan dan pengertian pelamar P3K untuk kategori prioritas 1 atau P1, prioritas 2 atau P2, prioritas 3 atau P3, dan pelamar umum. Tapi sebelumnya pastikan rekan-rekan terus mendukung channel kami dengan klik tombol subscribe agar channel kami terus berkembang. Nah, di postingan kali ini hal yang akan kami bahas adalah siapa saja yang dapat mengikuti dan mendaftar seleksi P3K, siapa yang dimaksud dengan pelamar prioritas, siapa saja yang dimaksud dengan pelamar umum, dan penjelasan mengenai kategori pelamar P3K. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah secara resmi mengumumkan kapan dilaksanakannya seleksi P3K. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa melihat pada kartu yang kami sematkan di atas. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah membuka sebanyak 758.018 formasi yang sekarang menjadi 319.000 formasi. Nah, formasi untuk P3K tahun 2022 ini yaitu mencakup guru agama, guru seni budaya, guru PJOK, guru kelas, dan guru TK. Dari data formasi yang telah dikeluarkan Kemendikbudristek tersebut, ada beberapa guru yang bisa mendaftar seleksi P3K tahun 2022 ini, yaitu bagi guru yang menjadi prioritas dan bagi guru yang menjadi pelamar umum. Lalu siapa saja yang disebut sebagai pelamar prioritas? Nah, pelamar prioritas terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pelamar prioritas 1 adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 adalah pelamar yang dengan status tenaga honor kategori 2. Sedangkan untuk prioritas 3 yaitu pelamar guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun atau lebih dari 3 tahun masa kerja. Dan berikut ini penjelasan mengenai pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum. Tapi sebelumnya pastikan rekan-rekan telah mengklik tombol subscribe agar channel kami terus berkembang. Yang pertama adalah pelamar prioritas 1 atau disebut dengan P1. Pelamar ini adalah merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 ini dilakukan berdasarkan urutan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu 1. Tenaga honor kategori 2 yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru untuk tahun 2021 yang lalu. Kemudian yang kedua adalah guru non-ASN yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru untuk tahun 2021 yang lalu. Kemudian lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Dan poin yang keempat adalah guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Jadi untuk pelamar prioritas 1 ini adalah bagi guru-guru yang telah lulus seleksi di tahun 2021 yang lalu. Untuk seleksi bagi pelamar prioritas 1 ini nantinya hanya cukup masuk atau login ke situs SSCNBKN, kemudian menunggu penempatan, kemudian menunggu proses pemberkasan dan bertugas di sekolah yang telah ditempatkan. Pelamar prioritas 1 ini merupakan pelamar utama yang nantinya tidak akan mengikuti tes, langsung pemberkasan dan tanpa melakukan tes ulang lagi. Nah, untuk pelamar prioritas 2 atau disebut dengan P2, pelamar ini merupakan pelamar prioritas 2, merupakan tenaga honor kategori 2 yang tidak termasuk dalam tenaga honor kategori 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Untuk prioritas 2 ini khusus bagi tenaga honor kategori 2. Dengan catatan 1. Tenaga honor kategori 2 yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 yang lalu. Kemudian bagi guru non-ASN yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K
guru tahun 2021. Kemudian yang ketiga ada lulusan PPG yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada P3K tahun 2021 dan bagi guru swasta yang tidak memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 yang lalu. Nah, untuk pelamar kategori 2 ini, jadi catatannya digunakan atau berfungsi khusus bagi tenaga honor kategori 2. Lanjut kepada pelamar prioritas 3 atau disebut dengan P3. Pelamar ini merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN pada kategori 1 di satuan pendidikan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun dan telah tercatat di dalam Dapodik. Kategori 3 ini diisi oleh guru non-ASN dengan syarat sudah mengabdi minimal 3 tahun atau telah tercatat di Dapodik selama tahun 2013 sampai tahun 2021. Jadi prioritas 3 ini bagi guru-guru yang telah mengabdi dan tercatat di Dapodik selama minimal 3 tahun. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini adalah pelamar umum. Nah, pelamar umum ini adalah pelamar lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbud-Ristek. Dan bagi pelamar yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Dan untuk penjelasan pelamar umum ini adalah guru non-ASN yang telah honor di sekolah negeri, kemudian masa kerjanya kurang dari 3 tahun atau telah tercatat di Dapodik dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Ini bagi guru honor yang honornya tidak menentu dan akumulasinya kurang dari 3 tahun. Kemudian guru swasta dan guru lulusan PPG. Sama seperti kategori 3, kategori 4 ini diisi oleh guru non-ASN di sekolah negeri. Namun bedanya untuk masa pengabdiannya dalam akumulasinya kurang dari 3 tahun. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Semoga rekan-rekan yang tahun ini akan mendaftar P3K diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya rekan-rekan bisa lulus seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan notifikasi informasi-informasi terbaru dari channel kami. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.